Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang umur hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat setiap kebaikan-kebaikan yang kau nyatakan di dalam setiap hari-hari hidup kami. Sungguh tiada berkesudahan dan tak pernah habis-habisnya engkau nyatakan kebaikanmu dalam engkau tunjukkan kasih setia, kebaikan, kemurahan, terus silih berganti kau nyatakan dalam hidup. So, kami tak dapat melupakan setiap kebaikan-kebaikan. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Budayakan lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata melihat hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat beban. Kau bukan Tuhan yang memandang agama. Hati hamba yang selalu kau cari, ya kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau di sana berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku bersembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat melupakan kebaikan yang ku terima, kepadamu yang mulia,
jadikan berharga. Kau tulis aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, bantu diri tubuh Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, tapi Anda selalu Kau cari, yang Kau temukan di dalamku. Selamaku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada. Mempersembahkan kepadamu, aku hidup, ku menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Sungguh Kau bukan Tuhan yang memandang, dan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, tapi hamba yang selalu Kau cari, yang Kau temukan di dalamku. Selamaku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan kepadamu, Aku hidup, ku mau menyembah. Sebab Kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku, yang terbaik kami beri padamu. Sebab Engkau yang lebih dulu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami
memuliakan namamu, Yesus. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau Allah yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami memuji, kami menyembah, kami meninggikan namamu, Yesus. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, kami menyembahmu, kami meninggikan Engkau. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tidak ada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Sebab Kau satu-satunya, tiada yang lain. Hanya Kau yang layak dipuji, Kau layak disembah, ditinggikan, dianugerahkan selamanya. Sebab kebaikan-kebaikan-Mu yang terus menyatakan dalam hidup kami. Kebaikan-kebaikan yang terus Engkau limpahkan bagi kami. Bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur, kami bersyukur,
Kami menyembah, meninggikan namamu, memuliakanmu. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama. Dialah yang dipuji, Kau yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagukan selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Allah. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Selamanya kami memuji menyembah padamu, sebab Kau Allah yang tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah, ya Allah, Tuhan teramat baik, selamanya Kau baik Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu, selalu baru rahmat-Mu melimpah dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu ya Allah. Haleluya. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Selamanya Kau baik, Kau tak pernah berubah, Kau tetap sama, dulu sekarang sampai selamanya. Terpuji namamu, terpujilah namamu, sebab Engkau Allah, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau segalanya bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami menyembah, kami meninggikan namamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
terpujilah namamu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan nama ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sungguh baik, sangat baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, ya Allah. Ya Allah, mulialah nama mulialah nama terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ya Allah. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan namamu, memuliakan selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti itu. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian Kau layak Tuhan, selama hidup
Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap hatiku, haus dan lapar agar Engkau, Kaulah segala di dalam hidup, kedatanganku, kebenaranku, itu yang indah. Kau yang selama hidup. Bapa yang Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup. Amin, amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu dari yang amin. Kaulah yang Tuhan selama hidup. Kasihku memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakan kasih, kekasihmu, memuliakanmu, kekasihmu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sungguh kami mau terus mengasihi-Mu, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Engkau segala-galanya dalam hidup. Kami aman di dalam, dan biar firman-Mu tetap dalam. Seperti pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.
Amin. Oke, silakan. Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan meneruskan bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Juga perenungan kita pada pagi hari ini masih dengan Mazmur Daud di dalam pasal yang ke-22. Mazmur pasal 22 kita baca dulu dengan judul perikop, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Ayat yang ke-12. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air, aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Ayat 19 berkata, tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia, dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Ayat yang ke-26. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan.
dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah baca di Mazmur pasal 22 ini. Kalau kita perhatikan, di ayat yang pertama ada perkataan yang berkata, Daud berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di dalam perjanjian baru, tentu kita akan ingat perkataan ini diucapkan juga oleh Yesus di atas kayu salib. Ketika dia disalibkan, dan dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, pasal 22 ini juga merupakan gambaran atau nubuatan tentang apa yang dialami oleh Yesus. Penderitaan-penderitaan Yesus di atas kayu salib menjadi tipologi atau nubuatan yang selisih ribuan tahun ya ketika Daud berdoa dan membuat Mazmur ini. Itu ribuan tahun sampai kepada Yesus lahir dan Yesus disalibkan. Nah, pada pagi hari ini yang saya dapatkan adalah begini Bapak Ibu. Ini adalah ungkapan perasaan dari Daud ketika kita sudah baca tadi bagaimana dia mengalami di dalam hidupnya ada masa dia mengalami kesesakan, di mana dia juga dikejar-kejar musuh. Bahkan kalau hari Minggu ketika renungan harian juga saya dapatkan, sebenarnya Daud tidak menganggap orang tersebut adalah musuhnya. Bahkan dia sangat respect dengan orang tersebut. Tetapi dia dianggap musuh oleh orang tersebut. Nah, pada saat inilah ketika kita juga membaca bagaimana Daud sungguh merasa lemah, dia tidak berdaya karena ada musuh yang sebenarnya dia tidak menganggap itu musuh, tetapi kita boleh katakan Saul yang terus mengejar-ngejarnya dan menganggapnya sebagai musuh yang hendak membunuhnya. Tetapi Daud berkata, aku tidak akan menjamah atau melukai bahkan ataupun membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Begitu Daud sangat menghormati Tuhan dan dia juga menghormati orang-orang yang diurapi Tuhan. Nah, ketika perasaan Daud tertekan, inilah ungkapannya. Dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu juga ketika Yesus sebagai manusia biasa, 100% dia manusia, perasaannya tertekan. Dia juga berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, yang mau kita pelajari hari ini, Bapak Ibu, adalah bahwa ketika perasaan kita, bahkan tubuh kita sekalipun diremukkan, kita merasa kelemahan tubuh, mungkin kita ada dalam sakit penyakit, kita ada dalam lingkungan orang-orang yang menganggap kita sebagai musuh, kita tidak disukai orang. Kita mau belajar dari Daud, apa yang dilakukan oleh Daud. Dalam perikop ini kita boleh melihat bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak larut di dalam perasaannya itu. Dia tidak larut di dalam jiwanya yang tertekan. Tetapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia menguatkan rohnya untuk kembali percaya dan beriman kepada Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita boleh melihat bagaimana dia mengingat kembali apa yang pernah Tuhan lakukan dari sejarah nenek moyangnya. Tidak sedikit pun Daud lupa apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupannya, di dalam nenek moyangnya. Bahkan Daud
mengatakan bahwa dari sejak kandungan ibunya dia tetap aman, bahwa ada pemeliharaan Tuhan di sepanjang umur hidupnya. Daud sangat percaya dan dia menguatkan kepercayaannya itu, bahwa dia tetap teguh, dia tetap percaya bahwa Allah itu setia. Ketika di masa lalu bagaimana Tuhan sudah menolong, dan dia sangat yakin dan percaya bahwa di kehidupannya pun di saat ini dan yang akan datang, Tuhan yang setia itu akan tetap menolongnya. Nah, ada dua hal yang saya dapatkan, Bapak Ibu. Bagaimana caranya Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Daud dia tetap berdoa, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia tetap mendekat kepada Tuhan, dia tetap berseru-seru kepada Tuhan. Di situ di perikop itu kita dapat berkata ketika ayat 19 berkata, Daud berkata begini, tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Daud sangat yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidupnya. Ketika perasaannya tertekan, kalau kita baca terus Mazmur ini dan kita akan ikuti sepanjang 150 pasal Mazmur dan sebagian besar 70, ada 70 lebih, bahkan ya sekitar 70 pasal itu Daud yang menulis. Kita akan menemukan bahwa seringkali kita membaca bahwa Daud berkata kepada jiwanya, dia berkata, hai jiwaku. Dia akan berkata kepada, hai jiwaku, tenanglah. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa satu, pertama dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tidak lari, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak terpuruk dengan perasaannya, perasaan bahwa Tuhan meninggalkan dia. Dia menguatkan kepercayaannya dengan cara dia tetap datang, dia tetap berdoa, dan dia tetap mencurahkan isi hatinya. Bahkan dia terus mengingat kebaikan Tuhan, apa yang sudah diperbuat Tuhan di dalam hidupnya. Dan hal yang kedua juga yang Tuhan lakukan yang luar biasa yang kita baca dari ayat 22 sampai 29 adalah Daud tetap memuji dan menyembah Tuhan. Dia menghadapi persoalan hidupnya, dia tidak menyayang dengan tidak mengasihani diri sendiri, dengan tidak menyayangkan diri sendiri, meratapi apa yang dialaminya, tapi dari lidah bibirnya dia tetap memuji, dia memuliakan Tuhan, dia mengagungkan Tuhan, dan bahkan dia menyembah Tuhan. Maka sebagian setengah dari perikop ayat-ayat yang kita baca itu adalah pujiannya kepada Tuhan, sembah sujudnya kepada Tuhan, bahkan ada ucapan syukurnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini bahwa Daud memberikan teladan bagi kita. Apapun situasi yang kita hadapi, bahkan yang saat ini sedang kita hadapi, mari kita menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ada caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita datang, kita tetap berdoa, tetap mendekat kepada Tuhan, jangan menjauhkan diri, tetap kita percaya bahwa setiap doa, bahkan setiap air mata yang kita sudah keluarkan itu Tuhan tampung. Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan menguatkan, karena Dia yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, tetaplah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sebagaimana Daud berkata, hai jiwaku, tenanglah. Kita juga mau berkata, hai jiwaku, tenanglah. Sehingga kita tidak berlarut-larut dengan perasaan kita, dengan kondisi keadaan tubuh yang lemah. Tapi kita mau tetap menguatkan roh kita, sehingga roh kita tetap kuat. Dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang
perkasa Allah yang menjadi sumber kekuatan itu akan memampukan kita untuk kita menghadapi semuanya, apapun itu. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dapat saya sampaikan. Puji Tuhan, biarlah kita boleh merenungkan firman pada pagi hari ini untuk kita boleh terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah yang kita tahu adalah Allah yang setia. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Allah itu tidak pernah berubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk istriku. Nah, hari ini kita belajar satu perikop yang tentu ini juga merupakan sebuah nubuatan, ungkapan hati, impresi yang Tuhan taruh di dalam hidup Daud, yang kita tahu hal yang sama. Ini merupakan ungkapan dari peristiwa yang akan dialami oleh Yesus Sang Mesias itu. Karena bukan saja di ayat pertama, tetapi kalau kita baca bagaimana tentang jubah yang diundi, itu semua yang dialami. Nah, memang secara khusus, secara keseluruhan, ayat ini bicara tentang nubuatan. Tapi seperti yang istri saya tadi sampaikan, bagaimana ini juga merupakan ungkapan perasaan Daud sebagai manusia yang normal ketika menghadapi situasi, keadaan yang sulit, terjepit, yang sama juga waktu itu dihadapi oleh Yesus. Maka seperti yang pernah saya khotbahkan beberapa tahun yang lalu di ibadah Paskah, kenapa di dalam perikop di Taman Getsemani ada kalimat Yesus merasa takut. Padahal kan dia Allah. Banyak orang, kalau dia Allah kok takut? Nah, dan saya sudah katakan satu-satunya yang membuat ketakutan dalam tanda kutip ya, itu bukan karena takut mati. Karena Yesus tahu hari ketiga dia akan bangkit. Karena sebelum-sebelumnya saja dia sudah ngomong berkali-kali. Tapi ketakutan terbesar adalah sebagai ungkapan ya, ini ungkapan hati, yaitu terpisah dari Bapa. Karena satu kesatuan dan kemudian harus terpisah karena dosa. Itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, jadi hal yang juga harus kita taruh dalam hidup kita, kita yang sudah dipersatukan kembali dengan Allah, harusnya kita merasa sesuatu yang sangat-sangat sedih, berat kalau kita harus terpisah dari Tuhan. Nah, jadi sehingga kita tidak dengan entengnya saja berbuat suka-suka, yang kita tahu seperti Yesaya katakan yang membuat Tuhan nggak dengar kita, yang membuat kita terpisah, itu karena dosa. Karena Tuhan nggak mungkin bersatu dengan dosa. Tapi biarlah ungkapan hati ini, ketakutan sekali lagi tanda kutip, untuk kita terpisah dari Allah karena dosa, itu justru mengingatkan kita untuk kita nggak lagi melakukan dosa. Karena satu-satunya bisa memisahkan kita dari bisa memisahkan kita dan hubungan kita dengan Allah itu adalah dosa kita. Makanya kalau di SPK dikatakan, iya, kasih Tuhan status kita nggak berubah, tapi persekutuan kita itu bisa terputus kalau kita hidup dalam dosa. Nah, itu dalam hal sisi lain Bapak Ibu ya. Tetapi hari ini secara umum seperti yang Pak istri saya tadi sudah sampaikan, ada sebuah statement yang sering kita dengar dan saya mau sampaikan lagi. Jangan keputusan mengikuti perasaan. Karena perasaan itu sangat labil. Ketika dalam kondisi terjepit, ya perasaan kita bisa galau. Dan kalau keputusan kita ngikutin terus perasaan, itu tadi akan muncul ungkapan-ungkapan yang mempertanyakan Tuhan, kecewa, marah, putus asa. Tapi harusnya perasaan itu mengikuti keputusan. Dan seperti apa yang istri saya sampaikan tadi, keputusannya adalah Daud tetap menguatkan hatinya. Daud tetap bersyukur, itu keputusan. Jadi sekali lagi jangan sampai keputusan kita itu ngikutin perasaan.
Artinya apapun yang kita mau putuskan jangan berdasarkan perasaan Bapak Ibu. Perasaan kita yang justru harus ikut pada setiap keputusan kita, dan keputusan kita itu berdasarkan apa kata firman. Ketika kita disakitin orang contohnya, keputusan yang harus kita buat adalah mengampuni, karena itu kata firman. Walaupun perasaan rasanya sakit banget untuk mengampuni. Ketika situasi rasanya mau ingin membuat perasaan kita marah, tapi keputusan yang kita buat sabar, karena firman Tuhan berkata kita harus sabar. Nah, perasaan harus ikut pada keputusan. Sehingga seperti apa yang istri saya tadi sampaikan, ya di awal-awal seperti yang selalu saya katakan, pola dari Daud. Nggak salah dia mencurahkan keluh kesahnya, dia mencurahkan perasaannya, dia mengungkapkan kegalauannya. Tapi ujungnya adalah kita harus percaya Tuhan. Kita harus meneguhkan hati kita kepada Tuhan. Nah, itulah yang harus terus kita bangun gaya hidup kita hari-hari ini. Jadi sederhananya, perasaan kita harus ikut keputusan. Jangan dibalik keputusan selalu mengikuti perasaan. Kacau hidup kita Bapak Ibu. Tapi mari keputusan kita semua apa kata Tuhan. Apa kata firman Tuhan. Sama seperti Yesus di Taman Getsemani. Kalau ngikutin perasaan sedihnya, ngikutin perasaan takutnya, seakan-akan dia pengen cawan itu lalu. Tapi keputusannya adalah mengikuti kehendak Tuhan. Jadi itulah gaya hidup yang juga harus kita bangun. Yang kita belajar dari perikop ini. Dan sekali lagi, ini adalah bicara tentang nubuatan. Tentang apa yang Yesus alami. Daud, Yesus itu menjadi teladan iman bagi kita. Bagian kita cuman ikuti saja. Gampang Bapak Ibu. Jadi tolong buang jauh-jauh tipu muslihat iblis, ngomong firman Tuhan itu susah, berat, nggak sesuai dengan teori. Buanglah tipuan iblis itu Bapak Ibu. Karena kita ini tinggal nyontoh, niru. Dan itu adalah pekerjaan yang paling mudah. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih istriku. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Willy, nanti ditutup sama Ibu Pijen. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa kita. Bapa yang baik, kami ucap syukur padamu Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kembali kepada kami Tuhan. Engkau yang paling besar Tuhan. Engkau nggak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tetapi justru kami terkadang meninggalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah kasih setiamu yang Engkau berikan kepada hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Vincent Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau senantiasa memberkati Bu Vincent Tuhan, berkati setiap kesehatannya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati apa yang ia kerjakan Tuhan, berkati juga suaminya Pak Heri dan anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan keluarga Bu Vincent dalam tangan-Mu, Engkau yang berkehendak atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk acara HUT Pelita Tuhan yang ke-20 yang diadakan di TC Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan HUT acara Pelita ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah cuacanya yang bagus Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Pelita Tuhan semakin diperbesar kapasitasnya Tuhan. Semakin diperluas Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Mamu juga berdoa untuk camp wanita juga Tuhan yang berlangsung tanggal 25 sampai tanggal 27 Tuhan. Biarlah Engkau memberkati para pembicaranya Tuhan, berkati juga para pesertanya juga Tuhan. Lancarkan semua acara yang kami rencanakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk biaya apapun yang kami perlukan Kau cukupkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami serahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati bangsa Indonesia Tuhan.
Kemuliaan-Mu dinyatakan di bangsa ini, Tuhan. Biarlah damai sejahtera, Tuhan, sukacita, Tuhan, terjadi di bangsa ini, Tuhan. Terima kasih. Engkau juga berkati untuk para pemimpinnya, baik itu presiden, wakil presiden, maupun jajaran sampai staf terbawah itu. Biarlah setiap keputusan mereka, Tuhan, ada roh takut akan Engkau, Tuhan. Penuh dengan kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapak yang baik. Berkati juga setiap anggota Koromdeo yang hadir maupun tidak hadir di pagi ini, Tuhan. Setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan, itu berasal daripada-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Berkati juga anggota keluarga kami, berkati kesehatan setiap kami, Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami percaya roh kami kuat oleh firman-Mu. Setiap pagi kami boleh datang, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya roh kami boleh tetap kuat. Dan biarlah tubuh, jiwa kami juga boleh tetap sehat, tetap segar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau masuki hari baru ini bersama dengan Engkau. Di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat-Mu yang berkawal memagar menyertai kami keluar masuk kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Biarlah kebajikan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Frankie, sehat? Sehat, Will.